Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jejak Islami, selamat datang kembali di video kali ini. Kita akan membahas 10 mukjizat Nabi Muhammad SAW di antara banyaknya mukjizat yang dimilikinya. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap nabi diberikan mukjizat yang berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat tersebut diturunkan sesuai dengan zaman dan kondisi masyarakat di mana tempat nabi itu diutus. Nabi Ibrahim diberi mukjizat tidak terbakar oleh api. Nabi Musa diberi mukjizat melalui tongkatnya yang bisa membelah lautan dan memakan ular-ular milik penyihir Raja Fir'aun. Nabi Daud diberi mukjizat suara merdu dan kemampuan mengolah besi dengan tangan kosong. Nabi Isa memiliki mukjizat menyembuhkan orang sakit kusta, bahkan menghidupkan orang yang mati. Lantas, apa saja mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW? Mukjizat adalah satu hal di luar kebiasaan manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Salah satu mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW adalah Al-Qur'an yang dijadikan sebagai kitab suci umat Islam. Mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW bukan tanpa alasan. Hal tersebut bertujuan untuk membuktikan kepada umat manusia bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan utusannya dan ajaran yang dibawa merupakan ajaran yang benar. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling banyak mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut 10 di antara mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. 1. Kitab Suci Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar selama masa hidupnya. Berbeda dengan mukjizat yang diberikan kepada Nabi dan Rasul lainnya. Al-Quran bersifat abadi dan berlaku sepanjang masa yang menunjukkan kebenaran ajaran beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang." Quran Surat An-Nisa ayat 174. 2. Air mengalir dari sela-sela jemari. Mukjizat selanjutnya yang dimiliki Nabi Muhammad SAW adalah dapat mengeluarkan air dari sela-sela jemarinya. Pada suatu ketika, masuknya waktu sholat asar, orang-orang mencari air untuk berwudu, namun mereka tidak mendapatkannya. Saat itu Nabi Muhammad SAW berada di sebuah zaurah atau sebutan untuk tempat yang agak tinggi terletak di dekat Masjid Nabawi. Nabi Muhammad SAW memasukkan tangannya ke dalam sebuah wadah. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, air memancar dari jari jemari beliau. Para kaum muslimin saat itu pun berwudu dari air tersebut. Hal ini diterangkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari. Mereka mendatangi Rasulullah SAW dan memberitahukan keadaan itu. Maka beliau meminta sebuah mangkuk dan menuangkan sedikit air ke dalamnya, lalu mencelupkan tangannya ke dalam wadah air itu. Maka air mengalir dari sela-sela jemari tangan beliau. Dengan air itu para sahabat berwudu. Jumlah mereka waktu itu adalah 300 orang. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3572. 3. Makanan sedikit tapi cukup untuk banyak orang.
Mukjizat yang lain yang dimiliki Nabi Muhammad SAW adalah dapat membuat makanan sedikit tapi bisa dimakan banyak orang. Seperti yang dikisahkan salah seorang sahabat Nabi. Suatu ketika Rasulullah SAW terlihat kelaparan. Abu Talha yang mengetahui hal tersebut berniat untuk mengundang Rasulullah untuk makan di rumahnya. Namun, makanan di rumahnya ternyata sisa sedikit. Singkat cerita, Abu Talha dan istrinya tetap mengundang Rasulullah SAW, dan tidak disangka Rasulullah SAW juga mengajak banyak sahabatnya untuk ikut makan. Hal tersebut membuat Abu Talha dan istrinya merasa cemas karena makanannya hanya sedikit. Akhirnya Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya tiba di rumah Abu Talha. Sebelum acara makan dimulai, Rasulullah SAW mendoakan makanan yang dihidangkan. Setelah itu, tamu diminta makan secara bergantian. Yang pertama makan adalah 10 sahabat, lalu 10 sahabat berikutnya, kemudian 10 sahabat berikutnya, dan seterusnya. Akhirnya semua sahabat yang datang itu makan sampai kenyang, sedangkan jumlah mereka waktu itu 70-80 orang. Setelah itu, barulah Rasulullah SAW dan keluarga Talha makan hingga kenyang pula. 4. Segelas susu mengenyangkan banyak orang. Tidak jauh berbeda dengan mukjizat yang sebelumnya, Nabi Muhammad SAW juga pernah mengenyangkan banyak orang dengan segelas susu. Jika dipikir hal tersebut mustahil, namun itulah bukti kekuasaan Allah. Diceritakan bahwa Abu Hurairah yang merupakan sahabat Nabi yang sangat miskin, tetapi amat banyak ilmunya dan kuat hafalannya, sering mengalami kelaparan. Pada suatu hari ketika Abu Hurairah sedang duduk di jalan, Rasulullah SAW melewatinya dan tersenyum melihatnya. Beliau sangat mengerti akan penderitaan Abu Hurairah. Kemudian berkatalah Rasulullah SAW, "Ya Aba Hir." Abu Hurairah menjawab, "La baika ya Rasulullah. Aku datang memenuhi panggilanmu, wahai Rasulullah." Beliau berkata, "Ikutilah aku." Maka Abu Hurairah mengikuti Rasulullah SAW sampai ke rumahnya. Sampai di dalam rumah, Rasulullah SAW menemukan segelas susu. Beliau bertanya kepada istrinya, "Dari mana susu ini?" Istrinya menjawab, "Dari fulan, ia menghadiahkannya untukmu." Rasulullah SAW kemudian memanggil Abu Hurairah, "Ya Aba Hir." "Labaika ya Rasulullah." Jawabannya, "Pergilah dan panggil Ahlus Sufah." Ahlus Sufah adalah sekumpulan sahabat yang tinggal di masjid Rasulullah SAW ketika tidak punya harta dan keluarga di kota Madinah. Abu Hurairah segera memanggil Ahlus Sufah. Mereka pun datang ke rumah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memanggil Abu Hurairah, "Ya Aba Hir." "La baika ya Rasulullah." "Terimalah ini dan bagikan kepada mereka." Maka Abu Hurairah memberikan segelas berisi susu itu kepada orang pertama. Orang itu meminumnya sampai puas. Kemudian gelas tersebut dikembalikannya kepada Abu Hurairah, lalu diberikannya lagi kepada orang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, hingga semua merasa puas. Sungguh menakjubkan. Gelas itu pun diterima kembali oleh Rasulullah SAW. Beliau kemudian tersenyum kepada Abu Hurairah dan berkata, "Ya Aba Hir, labaika ya Rasulullah. Sekarang tinggal aku dan kamu." "Benar wahai Rasulullah,
duduklah dan minum. Maka Abu Hurairah duduk dan minum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus memerintahkannya minum sampai Abu Hurairah berkata, "Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, sudah tidak ada tempat lagi dalam perutku." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berikan kepadaku gelas itu." Beliau memuji Allah dan bersyukur lalu membaca Bismillah dan meminum sisa susu itu. 5. Doa minta hujan yang langsung dikabulkan. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Muhammad SAW bisa meminta kepada Allah untuk menurunkan hujan yang dikabulkan pada saat itu juga. Mukjizat tersebut dijelaskan pada hadis Al-Bukhari. Dikisahkan bahwa pada suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah Jumat, berdirilah seseorang meminta didoakan agar turun hujan yang mana pada waktu itu kekeringan sedang melanda. Maka Rasulullah SAW berdoa. Seketika itu pula turunlah hujan deras terus menerus sampai hari Jumat berikutnya. Akhirnya ada seorang laki-laki yang mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa rumah-rumah telah rusak akibat hujan deras terus-menerus. Maka Rasulullah SAW berdoa agar hujan dialihkan ke sekeliling kota Madinah. Maka awan-awan yang bergerak di atas kota Madinah pun segera bergerak, tidak lagi berada di atas kota Madinah, tetapi berada di pinggir kota Madinah. 6. Pemberitahuan hal-hal gaib yang terbukti terjadi. Pemberitahuan hal-hal gaib yang dimaksud adalah Rasulullah bisa mengetahui peristiwa yang akan terjadi ke depannya. Salah satu hal gaib yang disampaikan Rasulullah SAW adalah kejadian saat perang Mu'tah. Zaid bin Haritsah, komandan pasukan yang ditunjuk Rasulullah SAW untuk memimpin pasukan muslimin, terbunuh, dan akhirnya komandan pasukan digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Lalu Ja'far bin Abi Thalib juga terbunuh. Namun sebelum kematian kedua komandan itu sampai ke Madinah, Rasulullah SAW telah memberitakan kematian Zaid bin Haritsah dan Ja'far bin Abi Thalib kepada para sahabatnya. Allah memberi wahyu kepada Rasulullah SAW tentang berita akan terbunuhnya kedua komandan yang ditunjuk Rasulullah sebelum perang terjadi. 7. Terbelahnya bulan menjadi dua. Terbelahnya bulan menjadi dua merupakan salah satu mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Kisah ini terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Suatu ketika penduduk Mekah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, coba tunjukkan kepada kami satu kehebatan yang bisa membuktikan kenabian dan kerasulanmu." Kata mereka dengan nada mengejek dan mengolok-olok. Nabi Muhammad SAW bertanya, "Apa yang kalian inginkan?" Mereka menjawab, "Coba belah bulan." Maka Nabi Muhammad SAW pun berdiri dan terdiam, lalu berdoa kepada Allah agar menolongnya. Kemudian atas izin Allah SWT, Nabi Muhammad SAW mendapat perintah darinya agar mengarahkan telunjuknya ke bulan. Nabi Muhammad SAW pun mengarahkan telunjuknya ke bulan. Seketika bulan pun terbelah menjadi dua setelah ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW tersebut. 8. Mengobati sakit mata, Allah sembuhkan dalam seketika. Tidak hanya Nabi Isa yang diberikan kelebihan bisa mengobati penyakit. Rasulullah SAW juga diberikan mukjizat yang bisa mengobati sakit mata dengan seketika.
Namun semua itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memanfaatkan kelebihan tersebut pada saat sebelum penaklukan benteng Khaybar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai pemegang bendera pasukan. Namun, waktu itu Ali menderita sakit mata. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil Ali dan meludahi mata Ali yang sakit. Seketika, mata Ali yang sakit itu menjadi sembuh seolah-olah tak pernah sakit mata. 9. Orang akan selalu membela ajarannya. Perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam tentu saja tidak mudah. Apalagi pada saat ini kaum Quraisy secara terang-terangan membenci Rasulullah SAW dan menolak ajarannya. Meskipun begitu, akan tetap ada yang membela ajaran Rasulullah SAW. Adanya orang yang selalu membela ajaran Nabi Muhammad SAW ternyata tidak terjadi secara kebetulan. Hal tersebut merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan dalam hadis Al-Bukhari bahwa akan selalu ada sekelompok umatnya yang selalu menampakkan kebenaran Islam dan membelanya. 10. Air sedikit menjadi banyak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bisa membuat air yang sedikit menjadi banyak. Dikisahkan pada zaman dahulu dalam sebuah perjalanan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya kehabisan bekal air, sedangkan waktu itu air berjarak jauh dari mereka. Kemudian mereka bertemu seorang wanita yang membawa sedikit air. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian mengusap kantung air milik wanita tersebut dan menyuruh para sahabat yang kehausan itu minum. Jumlah mereka pada saat itu ada 40 orang. Setelah puas minum, mereka mengisi kantong air masing-masing sampai penuh juga. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang 10 mukjizat Nabi Muhammad SAW yang menjadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semakin menambah wawasan bagi kita. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pendapat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.